بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Begitu sebuah negara Islam yang miskin saja seperti Yaman bertindak, mereka langsung kelimpungan. Maka kita anggap mereka kuat, tidak. Mereka sebenarnya lemah, hanya mempertontonkan kekuatan. Selama ini kita melihat bagaimana tentara-tentara Israel itu dengan gagahnya masuk ke kawasan Palestina. Siapa yang mereka kerjai? Hanya orang perempuan, hanya anak-anak dan orang laki-laki tua, ataupun pria-pria Palestina yang tidak bersenjata. Tapi ketika hari ini orang Palestina mulai bergerak dan mereka mempersenjatai diri, lihatlah pengejutnya Bani Israel. Maka dalam aturan perang, tang itu tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus didampingi oleh pasukan infanteri yang berjalan kaki, karena orang di dalam tang tidak bisa بل متعنا هؤلاء وهؤلاء بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan demikian pula penghormatan kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para pengurus DKMA dan kegiatan safari subuh yang saya muliakan, ada guru-guru kita para senior, Tengku Ibnu Sa'dan dan juga Tengku Krani, Tengku Adnan, alhamdulillah. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan rumah di pagi hari ini, sebenarnya bukan tuan rumah ya, tetapi tuan masjid, karena kita tidak berkunjung ke rumah melainkan ke masjid, yang telah memfasilitasi dan menyambut kehadiran kita di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung tahun 2023 miladiah. Hanya tersisa 1 hari lagi kalendernya berlaku, selanjutnya berganti dengan kalender yang baru. Walaupun tidak ada sesuatu yang istimewa pada pergantian tahun Masehi, tapi ternyata manusia sangat heboh menyambutnya dengan gegap gempita. Dan tiba-tiba seantero dunia menjadi bodoh di tanggal 31 Desember, ketika malam menjelang, semuanya menjadi bodoh sedunia. Mereka dengan sabar menanti jarum jam itu berjalan dengan sendirinya sampai jarum pendek dan jarum panjang berhenti di angka 12.
gepreh dengan babik lagi rumpa. Tiba-tiba seluruh dunia orang lupa bahwa pada setiap jam, baik jam dinding ataupun jam tangan, apakah yang analog ataupun digital, itu ada tombol untuk menyetel waktu dan jarum jam. Dia kan terputar je pos belah lewat 50 kurang. Tapi saking bodohnya di malam itu semuanya lupa bahwa jam itu bisa di setel. Ditunggulah dengan sabar sampai jam 12 malam hanya untuk hal-hal yang bodoh sebenarnya. Hanya untuk menghitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hori. Ini untuk hori-hori malamnya untuk payah-payah pukul 12. Payah pegat acara khusus ihjad uro qailullah, hantam berakan qailullah, tiba-tiba sudah qailullah, hampakan qailullah untuk malam tahun baru kata. Lalu diupload di media sosial. Kebodohan yang lain lagi, tadi malam saya makan bakso 2 tahun, mulai tahun 2023 selesai 2024, makan pa'a dah. Kenapa? Hanya pergantian jam saja. Makanya kalender Masihi ini ada banyak anomali. Tetapi karena kita tidak menggunakan akal dan fikiran dengan baik, maka tidak ada yang mencernanya. Ketika pergantian hari terjadi pada tengah malam jam 00.00, maka bila saat itu kita masih jaga dan menonton televisi, kita akan disapa dengan sapaan yang aneh sekali. Selamat pagi. Pergi minta tengok kalau belum dia. Tapi sudah selamat pagi pukul 12 malam. So yang ke pagi pukul 12 ya. Tapi tidak ada yang protes, diucapkan selamat pagi, dia kan mentang selamat malam. Maka ini anomali-anomali. Tetapi karena otak kita tidak diasah untuk berfikir, akhirnya kita hanya menjadi follower, tidak pernah menjadi trendsetter. Yang seharusnya patut dinanti adalah pergantian tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah tidak bisa dipercepat. Pergantian hari, pergantian bulan, dan pergantian tahun ditandai dengan terbenam matahari. Sejak dari Nabi Adam sampai hari ini, belum ada seorang manusia pun dan belum ada sebuah negara pun dengan semua kecanggihan teknologinya yang mampu mempercepat atau menunda terbenamnya matahari. Makanya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada Namrus namanya, tapi sampai dalam bahasa kita menjadi Namrud, seolah-olah dal di ujung, padahal di ujungnya itu zal, Namrus. Dan itu biasa dalam tradisi kita. Nama saya Masrul, oleh kawan-kawan dipanggil Masrul, oleh nenek-nenek dicekung Masrun. Biasa ada i'lal dan ibdal, dan kita enggak boleh tersinggung. Apa ya balik-balik nan ke Namrus nama beliau. Apa dia beliau ke Namrus? Namrus Nanji ya, ke Firaun beliau, Abu Lahab beliau, pupuk beliau kan. Namrus ketika didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi Allahu alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Namrus bertanya, siapa Tuhanmu? Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrus, kalau begitu sayalah Allah, karena saya menghidupkan dan saya mematikan. Maka dia panggil 2 orang pengawalnya, yang satu dipenggal mati dan yang satu dibiarkan hidup. Jadi dalam logika Namrus, menghidupkan dengan membiarkan hidup itu seolah-olah sama. Padahal menghidupkan adalah memasukkan ruh ke dalam jasad yang mati, sedangkan membiarkan hidup adalah tidak mematikan sesuatu yang masih hidup. Makanya Imam Al-Ghazali di zaman beliau hidup, beliau menuliskan banyak sekali kitab fikih, Al-Wajiz, Al-Basir dan lain sebagainya. Tapi ada sebuah fenomena yang beliau perhatikan. Orang-orang di zaman beliau yang awam dan yang alim, ternyata makin beribadah itu bukan makin dekat kepada Allah, mereka makin jauh dari Allah Ta'ala. Jadi bahasanya jauh dari Allah, bukan jauh dengan Allah. Kalau jauh dengan berarti enggak menjauh. Terus bahasa ini siapa yang ada pubul lewatnya? Oleh pubul iaitu kula berakan. Mereka makin jauh dari Allah. Beliau mulailah merenung, berkontemplasi. Akhirnya beliau sampai pada kesimpulan, ilmu agama itu memang masih ada, tetapi ruhnya yang sudah tidak ada.
artinya ilmu agama itu sudah mati. Maka mulailah beliau berfikir dan merenung. Akhirnya beliau berinisiatif untuk menyusun ulang konsep fikih yang menghasilkan karya monumental beliau, Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Kenapa? Ilmu agama ada, bukan tidak ada, tetapi tidak hidup. Orang belajar fikih hanya untuk berdebat saja, untuk menunjukkan mazhabnya yang paling populer dan pendapatnya yang paling benar. Maka ada karakteristik khusus pada kitab Ihya Ulumuddin dalam penulisan fikih. Kalau para ulama lain menulis judul hanya sebatas kitabus shalah, kitabut taharah, kitabus siyam, kitabul haji dan seterusnya, beliau menyingkap tabir di baliknya. Maka ada kitabu asrarit taharah, kitabu asraris shalah, kitabu asraris siyam, kitab rahasia-rahasia bersuci, rahasia-rahasia salat, rahasia-rahasia puasa. Maka beliaulah satu-satunya ulama yang berpendapat bahwa khusyuk adalah salah satu rukun di dalam salat, ketika para ulama lain tidak menjadikan khusyuk sebagai rukun. Ada yang menuliskan rukun salat hanya 13 perkara: niat, berdiri, takbir, fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, baca tasyahud, salawat, salam, tertib. Ada yang menuliskan rukun salat itu 14 dengan menambah tumakninah sekali sebut pada masing-masing tempatnya. Ada yang menjadikan rukun salat itu 17 dengan menjadikan tumakninah disebut terpisah pada 4 kali penyebutan: ruku', tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk antara dua sujud, tumakninah, menjadi 17. Lalu oleh Imam Al-Ghazali menambah bukan 17 tetapi 18 dengan menjadikan khusyuk salah satu rukunnya. Maka kalau dulu ada yang bertanya berapa rukun salat, mungkin bisa seragam menjawab 13 perkara. Bahkan ada yang tidak tahu berapa jumlah rukun salat. Padumbah rukun salat, padumbah. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, rukun leheblah, padumbah. Ya, padumbah rukun leheblah. Terus kenapa ya fikir ya? Nyandum mengai dah. Tapi sekarang kita bertambah ilmu. Ternyata bukan hanya 13 jawaban. Maka kalau setelah hari ini ada yang bertanya berapa rukun salat, kita bisa balas bertanya padumbah boleh. Padumbah hawa. Apakah 13, 14, 17 ataukah 18? Kita punya referensi tersebut. Ini Imam Al-Ghazali. Maka ketika ulama-ulama yang lain termasuk Imam Sayyid Abu Bakar Syata di dalam syarah kitab I'anatul Talibin, dalam syarah kitab Fathul Mu'in, dalam kitab beliau I'anatul Talibin, kalau kita pelajari tidak disebutkan doa-doa ketika kita berwudu. Doa basuh muka, doa basuh tangan, doa usap kepala, basuh kaki dan seterusnya. Apa alasan Syed Abu Bakar Syatah? Kata beliau, tidak aku kutip doa-doa membasuh anggota wudu di sini karena tidak aku dapati sebuah dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi Imam Al-Ghazali menjadikan doa ketika membasuh organ-organ ini sebagai sunatnya. Beliau tidak persoalkan dalil itu sahih atau tidak, yang penting itu doa. Tidak pernah dilarang kita berdoa kapanpun dan dimanapun. Dan orang yang berdoa tidak layak untuk dilarang dan tidak layak untuk menggugat dalil. Sekarang banyak orang yang berdebat tentang dalil, padahal saat ditanya dalil itu apa, jawabannya tetap sama, wallahu a'lam. Maka nanti kalau ketemu dengan orang-orang yang bertanya, "Ya warna pegat kenduri mulut podali." Saran saya berhadapan dengan orang seperti ini, tanyakan kembali, dalil yang Anda pahami itu seperti apa? Atau kita rincikan, dalil yang Anda pahami itu ada berapa? Mereka akan sering merujuk kepada 2 saja. Dalil cuma 2, Al-Quran dan hadis. Maka kita ajari dia dulu bahwa dalil itu terbagi 2. Ada dalil naqli dan ada dalil aqli. Dalil naqli itu yang 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil aqli ada banyak versi, mulai dari ijma', qiyas, masalihul mursalah, istihsan, syar'u man qablana dan lain sebagainya, saduz zari'ah. Ada banyak.
Maka di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan sumber hukum Islam itu ada 4: ijma' Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ada konsensus dan ada analogi. Ijma' itu konsensus, qiyas itu analogi. Mereka hanya berbicara tentang dalil saja tanpa memahami dalil itu apa. Mereka ini sangat getol untuk membantah bahwa di dalam penafsiran Al-Quran tidak boleh ada takwil. Tapi saat ditanya kepada mereka tentang takwil, mereka pun kewalahan. Kalau memang tidak boleh ada takwil di dalam Al-Quran, lalu kenapa Rasulullah ketika bertemu dengan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, beliau usap-usap dadanya sambil berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan agama kepadanya dan ajarkan dia takwil. Kalau takwil tidak boleh digunakan dalam memahami Al-Quran, lalu kenapa Rasulullah doakan agar Ibnu Abbas menguasai ilmu takwil? Kalau ini kita ajukan kepada kawan-kawan yang mengaku diri paling sunnah ini, yang salafi ini, apa jawaban mereka? Oh, takwil di situ itu artinya tafsir. Mereka tidak setuju tentang takwil kecuali kata takwil itu sendiri yang mereka takwilkan. Makan tidak boleh ada takwil dalam Al-Quran dan hadis kecuali kalimat takwil itu harus ditakwilkan menjadi tafsir. Nyandum kueh. Makanya mereka disebut dengan salafi, singkatan dari salah fikir. Cerita salah fikir. Maka keluarlah dari ajaran mereka hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Mereka ini yang mengajarkan bahwa nikah itu harus semanhaj. Padahal dalam Islam, jangankan semanhaj, jangankan semazhab, bahkan seagama pun tidak menjadi syarat. Maka sah orang Islam menikahi wanita yang kafirah, yang kafir kitabiyah. Oh, kaji tem kawin dengan orang Kristen. Oh, berhilah. Siapa itu kafir kitabi? Para ulama menyatakan bahwa kafir kitabi adalah orang yang masuk di dalam khitab Allah ketika Allah turunkan ayat kepada Nabi, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallaha wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, ayolah kita kepada sebuah kalimat yang kita sepakat. Apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita tidak menjadikan sebahagian kita, sebagian lainnya menjadi Tuhan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dakwah ini, siapa mereka? Yang menganut ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, yang berpegang kepada kitab suci Taurat, Zabur dan Injil dari keturunan Bani Israel. Mapa temita Bani Israel cakap yang akai awaknya nah itu deh, yang awaknya nah tidak ada Bani Israel. Bani Israel itu sangat spesifik, mereka itu keturunannya sangat steril. Makanya terasa aneh saja ketika terjadi konflik di Palestina, tiba-tiba non-muslim, bahkan yang muslim di Indonesia ini pok-pok jara orang Palestina dibantai. Orang-orang non-muslim yang Kristen di sini, mereka seolah-olah itu adalah saudara mereka Yahudi. Padahal oleh orang-orang Bani Israel ini, jangankan kita yang Indonesia, bahkan orang Yahudi kawin dengan non-Yahudi saja, keturunannya sudah tidak dianggap asli. Mereka bangsa yang paling rasis di dunia ini. Mereka merasa bahwa mereka itulah bangsa pilihan Allah Ta'ala, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku limpahkan ke atas kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku berikan kelebihan-kelebihan kalian atas sekalian alam ini. Di masa itu syariatnya lebih, tapi seiring waktu syariat mereka diganti oleh Allah Ta'ala dengan syariat Nasrani sampai terakhir dengan syariat Islam. Tetapi kelebihan mereka pada hal-hal tertentu tetap masih terpelihara. Mereka itu lebih secara keilmuan, lebih intelek. Boleh jadi faktor bawaan karena Allah berikan kemampuan tersebut,
dan boleh jadi karena faktor iktisabi, karena diusahakan. Konon Bani Israel ini ketika istri-istri mereka sedang hamil, mereka tidak biarkan para istri tersebut melakukan hal-hal yang tidak berkualitas. Mereka arahkan para istrinya ini untuk terbiasa menggarap teka-teki matematika, soal-soal matematika. Karena apa yang dipikirkan oleh ibu yang sedang hamil itu yang akan masuk ke dalam otak bayi. Makanya 50% lebih peraih Nobel ilmu pengetahuan adalah dari Bani Israel. Yahudi, Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, nyawanya ngedomet. Dulu ada yang terkenal menjadi nabinya orang sosialis, yaitu Albert Einstein, sampai dijadikan nabi karena dia menuliskan kitab tentang asal usul makhluk hidup, The Origin of Species, yang memfatwakan manusia adalah keturunan kera. Jadi ternyata teorinya itu benar bahwa manusia keturunan kera. Bagaimana bisa benar? Bani Israel itu dilaknat oleh Allah, sebahagian menjadi kera, sebagian menjadi babi. Wa ja'alna minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Kami jadikan kalian sebahagiannya sebagai kera dan sebahagiannya sebagai babi. Jadi benar-benar kata sebagian ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir, tubuh fisik mereka itu berubah menjadi kera, mati sebagai kera, dikuburkan dalam wujud kera di dalam kotak-kotak batu, sarkofagus. Ketika datang Albert Einstein ketika datang Charles Darwin untuk mengkaji tentang leluhurnya, dia dapati ternyata Bani Israel benar-benar menjadi kera. Maka dia fatwakanlah manusia keturunan kera. Benar, itu Darwin saja keturunan kera ya. Karena memang nenek moyangnya berubah menjadi kera. Makanya manusia mempunyai kesamaan dengan dua makhluk. Yang pertama menyerupai kera, dan yang kedua menyerupai babi. Kera serupa pada tingkah laku, sedangkan babi serupa pada organ tubuh. Makanya kalau memaki manusia, maki dua saja, lagi tibin, lagi bui. Ya, tidak boleh dimaki dengan makhluk lain, tidak serupa. Lagi ate, itu pujian. Karena anjing itu adalah makhluk yang sangat setia, paling setia. Sampai salah seorang kakek Nabi diberikan nama dengan sebutan anjing. Bukan seekor, ada beberapa ekor. Namanya Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Anjing. Kenapa anjing? Karena beliau sangat setia untuk menjaga Mekah dan suku Quraisy. Maka orang-orang yang setia itu dipuji oleh orang Arab dengan sebutan anjing. Makanya ibu-ibu yang suaminya setia nanti waktu pulang dipuji, memang lagi ate ya. Tapi jangan lupa jaga jarak ketika menyampaikan kalimat tersebut. Kenapa? Karena anjing itu setia. Dan luar biasanya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak pernah disebutkan anjing dengan buruk. Selalu diapresiasi. Dalam Al-Quran itu sebutan anjing diapresiasi. Wa qalu salasatun rabi'uhum kalbuhum wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Tentang anjing Ashabul Kahfi. Enggak ada nada negatif tentang anjing. Tapi kenapa menjadi buruk anjing dalam pandangan umat Islam? Sebenarnya bukan dalam Islam, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Pada Imam Maliki dan Imam Hanafi, anjing itu binatang suci. Hanya saja wajib dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya bercampur tanah, bukan karena anjing najis. Ini kata Imam Hanafi dan Maliki, tetapi karena disuruh oleh Nabi. Jadi menurut Imam Hanafi dan Maliki, anjing itu suci, hanya bermasalah kalau dijilat oleh anjing. Wajib basuh 7 kali dengan air, salah satunya bercampur tanah. Maka menurut Imam Hanafi dan Maliki, yang bermasalah hanya apabila anjing menjilat kita. Tapi kalau kita menjilat anjing nggak ada masalah ya, itu pada Imam Hanafi dan Maliki. Tapi pada Imam Syafi'i dan Hambali, beliau berpikir kalau air liur saja, lidah anjing yang paling tersembunyi di dalam tubuhnya ketika bersentuhan dengan sesuatu wajib basuh 7 kali, sedangkan najis saja hanya wajib basuh 1 kali, ini tentu najisnya sangat berat. Jadi kalau lidahnya demikian, maka tubuhnya tentu lebih parah lagi. Maka berdasarkan qiyas, bukan berdasarkan nas tentang najisnya anjing. Jadi kita tidak akan dapati satu ayat Al-Quran yang katakan anjing itu najis dan haram. Kita tidak dapat satu hadis yang menyatakan anjing itu najis dan haram.
Yang justru disebutkan haram dikonsumsi hanya babi saja. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Enggak disebutkan tentang lahmal kalbi. Maka ada keserupaan dengan anjing. Apa? Pujian kalau disebut lagi ate berarti sangat setia. Yang serupa dengan manusia hanya dua makhluk. Yang pertama sibin, maka serupa pada tingkah laku, gayanya, sikapnya, sehingga ada yang namanya orang utan. Kalau saya orang Cekeung, ada orang utan. Saking samanya, makin lama makin mirip. Sebenarnya monyet ini, sibin ini makhluk yang mandiri. Dia bekerja, dia berkomunitas, dia berinteraksi, main, lapar baru cari rezeki. Dia panjat pohon, dapat pisang dimakan. Tapi akhir-akhir ini sejak dibuka jalan di Grute dan di Sare, banyak manusia lewat-lewat, maka mereka sudah mulai mempelajari budaya kita. Karena manusia minta sedekah, mereka pun sudah mulai pandai minta sedekah. Kadang-kadang buat bina jalan lewatnya, menyahana motor minta kute, abang lewat motor pergi grup-grup merompok sedekah. Mereka sudah pandai main akrobat. Ini baru sebentar kita buka jalan di Sare dan di Grute, mereka sudah pandai minta sedekah. Ini makin lama kita berinteraksi, makin tinggi peradaban mereka. Saya khawatir suatu saat mereka tidak lagi minta sedekah. Mereka akan antarkan proposal ke dinas-dinas yang kamu sibah ada yang jawab proposalnya so kena mendakwa ngau ayan nganti bina. Ini tingkah laku. Sedangkan babi mempunyai keserupaan organ tubuh dengan manusia. Maka organ tubuh babi selain dari kakinya yang 4 semuanya sama dengan manusia. Ukuran jantungnya, maka kalau ada manusia bermasalah dengan katup jantung diganti katup jantung babi. Kulitnya, kalau ada manusia yang rusak kulitnya, hanya bisa dicangkok kulit babi, menyatu. Tapi kita ambil kulit sapi, kulit lembu, kulit kambing, ditempelkan pada kulit manusia, dia akan membusuk, tidak akan menyatu. Sangat serupa organ tubuhnya, takoh haki, takoh huleh, terpuduk lagi manusia, saban, posisinya, ukurannya sama. Maka kalau maki manusia, makilah dua objek, lagi bui, lagi tibin. Kalau disebut yang lain, itu adalah apresiasi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ. Dilaknat oleh Allah, tapi mereka tetap lebih. Maka diajarkan anak istri-istri mereka itu untuk berfikir tentang hal-hal yang eksak, sehingga anaknya lahir cerdas di bidang matematik dan di bidang eksak. Beda dengan istri-istri kita. Enggak ada yang istri-istri kita tiro dengan istri ya, kerja istri-istri banyak galak tertuh yo tribe ya. Apa yang terjadi? Ketika sedang hamil, mainannya bukan ilmu pengetahuan, bukan matematika, tetapi drama Korea yang kenyang nonton. Maka begitu lahir anak, bencong semua, aja kerakahat. Maka harusnya tontonannya itu sesuatu yang membangkitkan gairah keilmuan. Dan dulu para ulama ajarkan istrinya yang hamil untuk sering-sering melantunkan ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu mencerdaskan, Al-Quran itu menguatkan ingatan. Maka orang-orang yang sering tilawah Al-Quran itu kecil kemungkinan untuk menjadi pikun. Pikun itu bahasa Inggrisnya jawai. Sulit untuk menjadi jawai. Dia tetap memorinya kuat. Maka kita disuguhkan di media sosial. Ada orang-orang yang usianya sudah hampir 100 bahkan lebih 100 tahun. Mereka masih bisa baca Al-Quran. Bahkan tanpa alat bantu, tanpa kacamata. Walaupun mushaf itu harus didekatkan ke matanya. Mentang derpung. Matanya masih berfungsi dengan baik. Dia kenal semua orang, dia bisa hafal. Karena Al-Quran menguatkan memori. Nenek saya dulu, almarhumah, Allah maghfirlahu, tahun 2004 kena stroke. 2005 sudah tidak bisa bertutur. Apapun yang beliau sampaikan, yang keluar hanya satu kata saja, apa taku. Tapi ketika kita ajak baca Yasin, kita dampingi, beliau bisa baca Yasin itu dari auzubillah sampai dengan sadaqallahul azim tanpa ada kendala sama sekali, kecuali beberapa huruf yang agak menjadi cadel. Tapi begitu selesai baca Yasin, selesai. Beliau salat, kita hanya perlu mendampingi saja beliau di samping. Kita baca mulai dari takbiratul ihram, diikuti beliau dengan fasih sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Mau minum air, seharusnya hanya i saja, tetap apa takuf. Bayangkan mukjizat Al-Quran. Makanya ada kesaksian dari beberapa orang kawan, orang-orang yang kena penyakit Bell palsy, yang sampai mukanya agak miring sebelah. Itu salah satu terapinya adalah memaksakan untuk bertutur dengan makhraj Al-Quran itu secara benar.
Ternyata makhraj-makhraj Al-Quran tersebut yang disebutkan huruf syafawi dan lain sebagainya, itu adalah latihan senam wajah untuk membebaskan kita dari gangguan penyakit fisik dan mental. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan sebahagian dari Al-Quran tersebut, rahmatun, shifaa'un, menjadi penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wa ma yazidudz zalimina, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada sesuatu yang bertambah dengan sebab Al-Quran illa khasara, kecuali kerugian saja. Maka kita diajarkan interaksi dengan baik. Ini Islam. Yahudi dulu diberikan kelebihan, tetapi dihapus kelebihan itu pelan-pelan sampai mereka hanya menjaga kelebihan itu di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang kekayaan. Maka dari sekian banyak kekayaan di dunia, 80%-nya adalah milik Yahudi. Bayangkan seorang George Soros sanggup menggoyang satu kawasan Asia Tenggara di tahun 98 sampai terjadi krisis ekonomi. Kibai rusak, tironya. Tetapi ternyata kekayaan mereka dari sumbangan umat Islam. Begitu umat Islam kompak, tidak berarti kekayaan mereka. Maka ketika umat Islam sepakat untuk memboikot mereka, maka mereka kehilangan uang. Begitu sebuah negara Islam yang miskin saja seperti Yaman bertindak, mereka langsung kelimpungan. Maka kita anggap mereka kuat? Tidak. Mereka sebenarnya lemah, hanya mempertontonkan kekuatan. Selama ini kita melihat bagaimana tentara-tentara Israel itu dengan gagahnya masuk ke kawasan Palestina. Siapa yang mereka kerjai? Hanya orang perempuan, hanya anak-anak dan orang laki-laki tua, ataupun pria-pria Palestina yang tidak bersenjata. Tapi ketika hari ini orang Palestina mulai bergerak dan mereka mempersenjatai diri, lihatlah pengecutnya Bani Israel. Maka dalam aturan perang, tank itu tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus didampingi oleh pasukan infanteri yang berjalan kaki. Karena orang di dalam tank tidak bisa mengawasi situasi sekitarnya, jendelanya kecil. Tapi kenapa tidak ada infanterinya? Rupanya tidak ada seorang pun tentara Israel itu yang berani jalan kaki di luar tank. Akhirnya yang di dalamnya mati semuanya. Itu aturan perang. Mereka bangsa paling pengecut di dunia. Jadi kalau selama ini kita punya istilah getun lagi pijit, ini sudah ada istilah baru, getun lagi Yahudi. Bahkan pijit pun masih lebih berani daripada Yahudi. Ini sesuatu yang luar biasa. Di dalam Al-Quran, wa tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian pikir mereka itu kompak? Tidak, hati mereka tercerai-berai. Umat Islam ini terlihat bercerai-berai, tetapi hati mereka kompak. Yang tidak kompak hanya orang Aceh saja. Maka berapa kali saya lewat di McD itu masih ada yang berbelanja. Di Arab semuanya sudah tutup. KFC tutup, McD tutup. Yang mentau dia ke Banda Aceh lagi. Tapi paling kalian tahi kau wak cakap dengan belanja kan? Ini yang terjadi. Kita yang tidak kompak, kita yang tidak mau terlibat di dalam membela saudara-saudara kita, walaupun hanya berhenti berbelanja saja produk-produk mereka. Ini Islam. Kita diajarkan untuk solidaritas. Maka dalam keadaan demikian, kita melihat betapa di akhir zaman ketika kita hidup dalam keadaan tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada arahan, ada sesuatu yang salah. Bahwa agama ini di awal didakwahkan oleh Nabi, dan inti dari syariat ini adalah akhlak. Inti dari dakwah adalah akhlak. Maka ketika dakwah berhenti, agama ini berhenti. Dan ketika akhlak berhenti, dakwah juga berhenti. Hari ini kita sudah tidak lagi melihat ada keteladanan. Saya sangat sedih ketika melihat orang-orang yang justru terjun di bidang dakwah tidak memperlihatkan keteladanan akhlak dakwah tersebut. Saya sedih ketika melihat ada guru-guru yang tidak merasa salah ketika merokok di dalam kerumunan. Padahal merokok itu mempertontonkan akhlak yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Ini kita tidak berdebat tentang halal dan haram. Ini tentang akhlak. Seorang pria yang baik, saya punya istri, punya anak-anak. Kalau saya baik, saya makan di luar, saya akan bungkus makanan, saya bawa pulang ke rumah. Maka sering pada acara-acara kenduri, kalau ada pilihan nasi kotak, saya pilih nasi kotaknya. Kenapa? Untuk bisa bawa pulang ke rumah, makan dengan istri dan anak-anak, atau dengan anak dan istri-istri.
saya bawa pulang ke rumah daripada makan sendiri di luar. Tapi bila tidak ada alternatif tersebut, maka saya turun standar. Makan enak di luar ini saya rahasiakan ke istri dan anak-anak. Jangan sampai di luar kita makan kuah belangong, sampai pulang ke rumah hanya gereup saja kita bawa pulang. Maka suami yang baik ketika makan enak di luar dibawa pulang ke rumah. Suami yang sedikit baik, dia makan enak di luar, dia hapuskan bekasnya baru dia bawa pulang ke rumah. Suami yang jahat, dia bawa pulang makanan enak ke rumah, dia makan sendiri dan tidak diberikan untuk istri dan anak-anaknya. Geblo makanan sate martabak gopo roboh, gepelemah li ke perumah li ke anak pajoh mecep-cep bah. Ketika anak dan istrinya minta sedikit, bang nabi baca baik nyo take, diminta oleh anaknya, ayah nabi baca baik nyo tahu renduha. Dan itu hanya terjadi pada perokok. Coba perhatikan, ada enggak perokok yang pulang ke rumah begitu hisap rokok, mangat dah mana bulat-bulat asam, neci tarik tiga oleh. Ada enggak suami yang mengizinkan istrinya merokok? Tidak. Datang anaknya, mangat dah, lemak dah gua. Neci bi tiba ya. Tidak diizinkan. Maka harusnya kalau kita tidak izinkan istri dan anak untuk merokok, jangan pertontonkan nikmatnya merokok di depan mereka. Ini bukan berdebat tentang halal dan haram. Silakan merokok di tempat lain, tapi jangan perlihatkan, karena Anda menghilangkan sebuah akhlak dan keteladanan. Ini nauzubillah, ada anomali tersebut di dalam kehidupan kita. Maka ketika hari ini kita sepakat memboikot semua produk-produk Israel dan terafiliasi dengannya, semua bisa kita boikot kecuali rokok. Ilmunya pakai boikot rokok kakak ada, baku dong bah Israel mentong nunggu. Jadi kalau awak pergi rokok, kepiuh belah rokok gara-gara Israel, ada makin lagi sumpah makin berat kepiuh. Ini menunjukkan bahawa syahwat sesederhana itu saja tidak mampu kita tahan. Bagaimana kita akan berdakwah? Maka ada anomali. Dalam Islam kita diajarkan makan sambil duduk bagus, minum sambil duduk bagus, tapi dikerjakan sambil berdiri tidak bagus, apalagi sambil jalan. Maka kalau kita melihat ada guru-guru kita makan sambil jalan, minum sambil jalan, langsung auranya negatif. Siapa guru kita sekarang? Misalnya kita melihat ada Abu Kuta, beliau sedang berjalan biasa saja, tiba-tiba beliau makan sambil jalan atau sambil berdiri, langsung respon kita itu menjadi negatif. Ya Allah, Abu terang dong, kepada Abu terang dong. Ini ketika melihat guru kita makan dan minum sambil berdiri. Tapi anehnya, merokok itu sambil duduk saja sudah buruk. Tapi ketika melihat ada guru-guru yang merokok sambil berdiri, sambil jalan, kita slow saja, hanya respon tapu. Bayangkan errornya otak kita ketika mencerna keteladanan dan akhlak. Ini contoh sederhana. Maka Islam hidup karena dakwah, dakwah hidup karena akhlak. Tapi hari ini akhlak itu sudah hilang sama sekali. Dan Aceh semakin terpuruk di bidang akhlak. Apa terpuruknya? Standar akhlak orang Aceh itu, mereka tetap penampilannya Islami, menutup aurat. Tapi hari ini hampir sepanjang jalanan Aceh, di semua tempat orang laki-laki pakai celana pendek. Natam dengar gurai-gurai yang pep-pep. Pernahkah mendengar MPU itu meributkan tentang kondisi orang laki-laki di Aceh celana pendek? Pernahkah ada panitia masjid yang merasa kesal melihat ada orang celana pendek masuk pekarangan masjidnya? Tidak ada. Kita menjadi sangat-sangat welcome terhadap pelanggaran-pelanggaran begini. Kita hanya ribut untuk hal-hal yang receh. Nanti datang bulan Ramadan kita ribut tarawih 8 dan 20. Padahal ada hari tarawih bahkan di Syahid. Kita ribut salat subuh ada kunut tidak ada kunut. Padahal tidak kunut pun tidak berdosa, ada kunut pun tidak batal salat. Tapi untuk hal-hal yang mendatangkan dosa, kita diam semuanya. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya kita ketika melihat orang-orang menuju ke jalan neraka. Enggak ada yang bersikap dan tidak ada yang bertindak. Getempit mata. Maka saya heran guru-guru kita di MPU itu bagaimana bisa sangat sabar, tidak ada sebuah upaya untuk membendung perilaku ini. Padahal tinggal datang saya untuk silaturahmi dengan Rektor UIN dan USK. Tanyakan, apa yang bisa Pak Rektor bantu untuk syariat? Baik ya timang boleh, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Andai kata Nabi menjalankan prinsip ini, maka sungguh Nabi tidak terjun ke medan dakwah apalagi medan perang.
Beliau duduk meratip-meratip mentai rumah. Saat ditanya oleh Jibrilnya, apakah anda pertama orang Islam? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, itu lebih. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Ini bukan waktu nyaman untuk duduk menanti. Ini waktu untuk berjuang kembali. Harusnya guru-guru kita itu datang atau panggil rektor itu. Kenapa di lingkungan kampus itu sangat rusak? Maka kita sedih Aceh yang bersyarat Islam tahun 2022 kemarin terdata sebagai provinsi tertinggi angka kasus kekerasan seksual, pemerkosaan tertinggi se-Indonesia. Alhamdulillah kita punya prestasi. Selain termiskin di Sumatera, kita punya prestasi nasional. Daerah dengan kasus pemerkosaan tertinggi se-Indonesia. Kita tinggal menunggu hasil rilis tahun 2023, mudah-mudahan menjadi juara bertahan. Pertanyaannya, langkah apa, upaya apa yang sudah kita lakukan untuk mereduksi angka-angka kriminalitas ini? Tidak ada sama sekali. Tetap dibiarkan. Maka kita merasa sedih sepanjang jalan Romeo dan Juliet pamer kemesraan tidak ada yang bertindak. Kita sedih ketika duduk di tempat-tempat wisata ternyata sudah dikuasai oleh Romeo dan Juliet, tapi tidak ada yang berbicara. Ini anomali dan sangat disayangkan. Maka bayangkan apa jawaban yang akan diberikan oleh bupati, wali kota, oleh gubernur nanti di hadapan Allah Ta'ala, dan apa jawaban para ulama yang duduk di MPU kalau nanti ditanya oleh Allah, apa yang sudah kalian lakukan dalam kapasitas kalian sebagai anggota MPU terkait pelanggaran syariat ini. Ini anomali. Maka kekuasaan itu bukan kehormatan, kekuasaan itu adalah sebuah tanggung jawab. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelang ajal, beliau didatangi oleh 6 orang tokoh Islam. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan putra beliau Abdullah bin Umar bin Khattab. Minta kepada Sayyidina Umar melihat track record kepemimpinan beliau yang sangat adil. Mereka minta agar Umar tulis surat wasiat sebagaimana Abu Bakar berwasiat, agar mereka melantik Abdullah putra Umar menjadi khalifah berikutnya. Apa jawaban Umar? Itu beliau sedang sakit, efek ditikam menjelang ajal. Dari posisi terbaring lemah, tiba-tiba beliau kuat dan duduk kembali. Apa kata beliau? Cukuplah dalam keluarga Al-Khattab Umar saja yang menderita. Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttaru akalal maitah. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti orang dalam keadaan darurat terpaksa makan bangkai agar tidak mati. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak terima jabatan khalifah ini dari Abu Bakar kecuali seperti seorang terpaksa terima wasiat menjaga harta anak yatim. Wajib diinvestasikan, bila rugi wajib diganti. Tidak boleh dibiarkan dimakan oleh zakat. Kalau makan, hanya makan secara hati-hati. Falyakul bil ma'ruf. Cukuplah dalam keluarga Al-Khattab Umar saja yang menanggung derita ini. Jangan kalian ganggu anak-anak saya. Beda dengan Umar bin Khattab sekarang, ingin memaksakan anaknya untuk menjadi presiden berikutnya. Ini Umar di masa lalu dicalonkan tanpa harus intervensi MA. Beliau sangat khawatir tentang jabatan. Maka kecil di kampungnya, tidak terkecuali kecil kampung Keramat, itu ketika tahu ada pelanggaran syariat di kampung ini dan beliau tidak melakukan upaya tertentu untuk meredam kemaksiatan tersebut, beliau akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Saya sebagai suami, ada istri dan anak-anak, saya akan dimintakan oleh Allah tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak saya. Maka saya tekankan kepada istri saya, tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan tertutup aurat. Yang baik nak rencana kena duduk di ke rumah bak pantunya yang tergerebang hutai po kru ana moh tahu. Kenapa? Saya diminta tanggung jawab oleh Allah. Anak saya sudah besar-besar, yang sulung sudah kelas 3 SMA. Saya juga sebagaimana orang tua lain ingin anak-anak kita tidak menderita seperti kita dulu. Saya sekolah man 1 Jambu Tape, terus lebih-lebih Jepat Simpang Surabaya. Jangan tapak kena. Kita tidak ingin anak-anak menderita seperti kita. Pindah ke Darussalam Tanjung Selamat, ngitangin Jepat di Tanjung Selamat kena. Maka saya belikan sepeda motor untuk anak saya mudah pergi mengaji. Sampai saya dapat informasi anak saya bonceng seorang anak gadis orang lain. Kerap nak melintir aku. Saya cabut sepeda motornya. Saya bilang ke dia, nyokan tu belah untuk ia pegat desya.
Kalau kamu ingin mencewek, kena mencewek, kerja kerja, belah Honda kerja, pegak kerja. Jangan berbuat maksiat dengan fasilitas orang tuamu. Makanya Umar bin Abdul Aziz, cucu Sayyidina Umar, ketika sakit menjelang ajal, beliau punya 11 orang anak laki-laki. Adik ipar beliau calon khalifah berikutnya, Walid bin Abdul Malik bin Sulaiman bin Walid bin Abdul Malik bin Marwan, datang bertanya kepada kakaknya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, "Kak, beliau datang menemui khalifah ini. Bang," kata beliau, "itu ketika Umar bin Abdul Aziz terbaring sakit, saya melihat engkau tinggalkan 11 orang anak laki-laki dalam keadaan miskin. Kalau engkau tidak mampu memberikan kekayaan mereka, titipkan kepada saya. Nanti saya berkuasa sebagai khalifah, saya kayakan mereka. Langsung saya berikan PL, nggak harus tender." Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau yang tengah berbaring lemah tiba-tiba menjadi kuat. "Aduh lewa. Kalau yang engkau khawatirkan tentang anakku adalah tentang kekayaannya, saya tidak perlukan bantuanmu untuk memperkaya mereka. Karena selemah-lemah saya sekarang adalah seorang raja yang sedang berkuasa. Kas negara bisa saya buka dengan ujung lidah saya. Tapi kenapa saya tidak berikan kekayaan kepada anak-anak yang 11 orang tersebut?" Apa jawaban kata beliau? "Karena saya tidak ingin setelah meninggalkan anak nanti mereka ada dua opsi. Ada kemungkinan anak saya taat dan ada kemungkinan anak saya maksiat. Kalau anak-anak saya taat, saya tidak perlu memberikan harta. Cukuplah Allah yang menjamin rizki mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah hidupnya, dan Allah berikan rizki dari sumber yang tidak terduga-duga. Menariknya, ayat ini dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Seolah-olah Allah ingin meyakinkan orang perempuan, jangan takut diceraikan oleh suami, karena selama kalian bertakwa kepada Allah, kami jamin rezeki kalian. Makanya bapak-bapak jangan menyombongkan diri di hadapan para istri. Belum tentu kaya kita karena kita. Boleh jadi kaya kita karena istri. Maka betapa banyak bapak-bapak yang nasibnya baik dengan istri pertama, ganti istri kedua masuk penjara. Ditanya oleh adiknya, "Kajit bang punya taat, mamanya bro akai kalau durhaka?" Langsung dijawab oleh beliau, "Kalau anak-anak saya durhaka, maka saya berlepas diri kepada Allah agar jangan sampai kedurhakaan mereka berasal dari harta yang saya berikan." Maka kita yang Allah titipkan anak-anak, jaga jangan sampai mereka bermaksiat dengan fasilitas yang kita berikan. Nyawa dia anak ejak cewek ngoda tekalan hana mangat tagai bah. Ikala ikop. Belum motor ka ba cewek bah. Ina leh cucu apakah bayar. Ini nauzubillah summa nauzubillah. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu menjadi renungan bagi kita di akhir tahun, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi dan kita semakin baik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه